Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Faslun, fasal yang kedua. Bermula ini adalah fasal yang kedua pada menyatakan syarahul kalami. Yang lalu kita syarahul ta'ami, banyak makan. Sekarang syarahul kalami, yakni sangat gemar kepada membanyakkan tutur. Kalau bahasa Melayu sebutnya cengkunek. Jadi syarahul kalam ini cengkunek artinya. Banyak cakap. Ya. Macam dia yang tahu segala urusan negeri ni dari Merauke sampai Sabang. Padahal model dia katanya. Ini tak baik jamaah. Maka iaitulah perangai yang amat jahat. Jadi cengkunek ni tak bagus. Agama sudah ajarkan. Lagi maksiat. Kok bisa lihat? Karena banyak tutur itu banyaklah tersalah. Kalau banyak cakap, banyak terplesetnya. Dan banyak tersalah itu banyaklah berdosa. Oleh karena dia menambah yang tiada, mengurang yang ada. Dan banyak dosa itu membawa ia ke dalam neraka. Kalau di dalam hisab akhirat nanti, pahala dia lebih sedikit daripada dosanya. Sebab itulah banyak tutur itu amat jahat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Ini hadis panjang jamaah. Tapi yang diambil potongannya saja di sini. Dan memang statusnya dhaif, lemah. Tetapi ini pantas jadi perhatian kita. Man kasura kalamuhu kanan naru aula bihi. Barang siapa banyak tuturnya, niscaya adalah api neraka itu lebih patut dengan dia. Inilah yang bangsa lampu pelita, lampu teplok. Banyak cerita, banyak tak elok. Aku tahu begini begitu, begini begitu. Padahal ini tak baik menurut agama jamaah ya. Maka hendaklah kau diam, hai murid. Murid itu maknanya orang yang menginginkan. Arada yuridu iradatan muridun. Artinya orang yang menginginkan sesuatu. Kita inginkan kejayaan akhirat. Banyak diam. Enggak tahu diam. Tahu ajarkan. Udah enggak tahu banyak bicara, membuat suasana jadi keruh. Jamaah. Jadi polusi suara. Hendaklah kau diam hai murid daripada berkata-kata. Niscaya betullah engkau. Tapi jamaah jangan salah faham. Kalimat orang tua-tua kita diam itu emas.
cakap itu perak pada tempatnya. Tapi pada masanya pula, cakap itulah emas, diam itulah perak. Contoh, saya menyampaikan pengajian ini. Masa diam saja saya? Mestilah banyak bicara, saya menjelaskan apa yang mau disampaikan. Contoh, kita jualan yang menawar-nawarkan barang sama orang. Sama ada di pajak atau ke rumah-rumah. Banyaklah cakap menawarkan barang tadi. Tapi jangan melampau. Tak ada barang nih, cuma ini. Tipu lah itu. Jamaah itu tipu. Ya, ini perkara tipu-tipu ni dah luar biasa udah. Rajin ngaji, sembahyang rajin, tapi tipu jalan terus. Jamaah, itu dosa. Ya, cakaplah kalau memang perlu cakap. Sebatas yang diperlukan. Maka tiada jadi maksiatmu. Banyak pahala bagimu. Man somata arba'ina yawman ya'tilal hikmata fi qalbihi. Sabda Nabi, barang siapa saja diam ia 40 hari. Tiada berkata-kata dengan manusia. Maksudnya perkataan yang tidak menghasilkan pahala. Niscaya memberilah oleh hak Allah Ta'ala ilmu hakikat pada hatinya. Arti ilmu hakikat ilmu sebenar. Itu tak bisa dibohong jamaah. Kalau kita hemat dalam bicara, maka secara teori, energi kita tidak boros. Kita tidak mau bicarakan hal-hal yang tidak penting. Itu maka dengan sendirinya kita akan menjadi cermat. Akan dengan sendiri. Tapi yang enggak perlulah ya. Jangan pula yang perlu pun awak diam. Jadi kita undangan hari ini bang, kata bini, diam aja. Ya, ngapa bang diam aja? Diam aja. Mengamalkan kaji. Kesudahan macam kata orang Melayu lah. Yang kalau begini-gini ni 40 hari lagi ni. Buang tabiat. Abang sejak ngaji belakangan ni aku tengok agak lain sikit. Macam buang tabiat. Jangan dia mak. Tidak, cakap lah. Jadi undangan hari ni jadi. Jam berapa dia? Gini-gini. Terangkanlah jamaah. Kalau tak perlu cakap, ngapain dicakapkan? Jamaah. Ya. Sebab itulah disuruh orang yang salik. Salik artinya menempuh. Berjalan. Tempuhan itu disebut suluk. Sin lam waw kaf. Salik, orang yang menempuh. Orang yang berjalan satu maslak mim sin lam kaf. Satu tempuhan, satu jalan. Tindakan dia menempuh itu disebut namanya suluk. Jangan berkata-kata. Disuruh itu orang yang salik itu dengan jangan berkata-kata. Karena maksud salik itulah ilmu hikmah, yakni hakikat. Apa hikmah? Kalau kita membaca Al-Quran, terlampau banyak arti hikmah. Ahli tafsir kadang mengartikan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Hikmah juga artinya adalah kebijaksanaan. Tetapi, di antara juga arti hikmah adalah kemampuan melihat di seberang peristiwa. Ada peristiwa, apa yang di seberang itu? Kemampuan melihat di seberang peristiwa itu disebut hikmah. Di antaranya. Jadi, hikmah itu ada di seberang. Ini peristiwa, di seberangnya hikmah. Menyeberangi peristiwa. Sehingga dapat kitalah apa sesuatu itu disebut i'tibar. Jadi peristiwa, di seberang peristiwa ada hikmah. Menyeberang, itu bahasa Arabnya
i'tibar. Maka disebut abur. Kalian hidup di dunia ka'abiri sabilin, kata Rasulullah. Ka'abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Nah, jadi hikmah sesuatu di seberang peristiwa. Penyeberangannya itu disebut dengan i'tibar. Cuma dalam Indonesia i'tibar itu disebut pelajaran. Jamaah. Al-Quran sebut Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Seberangi peristiwa itu, wahai orang-orang yang punya mata hati. Nah, di dalam agama, satu cara untuk memahami sesuatu di seberang peristiwa itu adalah terapinya atau riyadhahnya adalah dengan banyak diam. Banyak diam. Tidak perlu bicara kalau memang tidak perlu. Karena itu akan dengan sendirinya pada saatnya nanti akan membuat kita menjadi cermat sehingga tahulah kita apa di seberang peristiwa. Jamaah. Bukan main gaduhnya hati kemarin laki bini. Karena terjadi penggusuran rumah mereka. Mau tak mau pemerintah gusur. Memang harus digusur. Gaduh bukan tangguh. Nangis, meronta. Tapi setelah 10 tahun, syukur pula mereka dulu digusur. Andai kita nggak digusur waktu itu, mungkin rezeki kita tidak seperti sekarang. Rupanya uang gusuran digunakan buka kedai kecil-kecilan, beli rumah gubuk-gubuk sederhana, buat rumah gubuk-gubuk sederhana, buka kedai kecil-kecilan. Pandai pula tangan mengolah, sekarang udah besar kedai dia. Setelah 10 tahun, baru dia kata, syukur dulu kita digusur. Bayangkan 10 tahun jaraknya, baru dia tahu apa hikmahnya itu. Kan jauh kali itu. Itu maka orang-orang soleh itu cepat dia tahu hikmah. Selesai aja. Mengapa? Karena mereka telah terbiasa riyadhah, latihan jiwa mereka. Jadi itulah yang dibilang orang tembus pandang. Padahal sejatinya itu adalah hikmah. Jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah setengah. Setengah itu makna sebahagian daripada faedah dia. Hadisnya jelas. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Satu hadis aw liyaskut. Siapa yang betul-betul ingin menjadi orang yang beriman sempurna kepada Allah dan hari akhir, diamlah dia dari berkata-kata yang tidak menghasilkan pahala. Tapi kalau untuk menghasilkan pahala pula, cakaplah sebanyak-banyaknya. Tidak mesti Al-Quran, tidak mesti Al-Hadis. Asalkan dia mengandung nasihat atau mengeratkan silaturahim. Lama kita tak jumpa sama kawan tadi. Cakaplah kita supaya akrab. Itu besar pahalanya jamaah. Besar, seluruh besar pahalanya. Cuma hati-hati ada orang yang bangsa tidak seluruh. Nanti awak seluruh sakit hati dia. Oh, macam tuan, syekh kau sekarang awak tengok macam mufti kau kata. Dah tersinggung. Lalu tak teguran. Ngenyek dia nengok awak. Itu seluruh biasalah jamaah. Seluruh biasa. Ini pada tamu-tamu sekalian, ini pas pula giliran wirid di rumah saya. Ini kalau ada makanan cicipilah. Nanti ada aja itu yang tukang seluruh. Jadi tak kau kasih kayak makan, suruh cicip aja. Dah tersinggung. Tuan rumah ini kan seluruh biasa jamaah. Ini biasa. Kalau ada yang kurang asam garamnya, mohon maaf. Mana bisa makan enak makanan kau nih? Enggak tahu. Dah tersinggung. Padahal seluruh itu membuat kita menjadi akrab. Cuma memang kalau ada orang-orang yang nggak bisa diseluruhi, jangan.
Nanti adanya bukan akrab, malah putus silaturahmi. Nah, itu jangan jemaah ya. Jadi maksud diam di sini diam dari hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Diamlah. Kalau menghasilkan pahala, cakaplah jamaah. Ya. Berikutnya, faslun. Satu pasal pada menyatakan ghadab, yakni sangat amarah. Jangan samakan amarah dengan nafsu ammarah. Beda jamaah. Ya. Yang dimaksud di sini amarah ini marah. Sedangkan nafsu ammarah adalah nafsu yang buruk saja. Nggak ada baik-baiknya. Buruk saja jemaah. Kalau sekali baik, buruk, nyesal. Baik lagi, buruk, nyesal. Itu lawamah. Kalau nafsu yang sudah terdidik betul, dia dekat kepada Allah. Itu namanya mutmainnah. Adapun yang dimaksud di sini adalah marah. Yaitulah perangai amat jahat. Karena ia membawa kepada banyak menyakiti orang, dan menyakiti orang itu dosa besar. Dosa itu membawa ke dalam neraka. Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam. Sabda Nabi, tiadalah marah seorang melainkan hampirlah ia atas neraka jahannam. Marah dulu apa itu jamaah? Marah itu, kalau kita lihat secara bahasa Arab, diddur ridho, lawan daripada rela. Ridho bahasa Arab, bahasa Indonesianya jadi rela, artinya puas. Dan marah ini adalah perangai buruk di dalam hati. Apa tanda saya marah? Bila atas ketetapan Allah saya tidak ridho. Itu aja jemaah. Sekarang saya tanya lagi. Belakangan ini Medan panas tidak? Luar biasa. Kita ceritalah sama orang, panas sekali. Luar biasa panas. Nggak boleh bilang gitu. Kadang saya heran, jadi bilang apa? Orang memang panas. Jadi bilang apa? Dingin kali ya. Bilang itu. Panas. Yang jadi masalah, sama ada ketika engkau mengatakan, wah panas sekali, atau engkau tidak mengatakan panas. Hatimu ada nolak enggak panas ini? Ketika kita menolak panas ini, seakan-akan berarti kita menggugat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan marah. Adapun mata melotot, urat tegang-tegang, oh itu bukan marah lagi jamaah. Syaitan pun kalah dibuatnya kalau begitu. Nah, jadi marah itu diddur ridho. Lawan daripada rela terhadap ketetapan Allah. Nah, itu marah. Satu. Dua. Marah itu, supaya mudah paham, tidak mengikuti perintah Allah. Nah, itu marah. Nah, dia marah. Jadi mudah saja kita tahu kita ini marah atau tidak. Adakah orang yang bersuara kuat? Orang garang berarti marah? Belum tentu. Contoh, Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke Madinah, senyap-senyap. Khalifah Umar tidak. Dia di depan Ka'bah. Ini Umar mau pergi hijrah ke Madinah. Siapa suami mau pisah dari istrinya, orang tua dari anaknya, kekasih dari kekasihnya, hadapi Umar. Main kita dulu. Tapi janganlah di depan Ka'bah nih. Agak geser sana sikit. Macam kita sini terjun, geser sikit lah. Pasar 5 pun jadilah. Kan garang itu Khalifah Umar. Kalau kita artikan marah selama ini ngamuk-ngamuk, bukan. Marah itu orang yang tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam luar ikutannya.
Jamaah. Karena Khalifah Umar ridho mengikut petunjuk Rasulullah pergi ke Madinah. Tapi dia orangnya garang, maka dia tidak disebut marah. Ada orang yang santun, lemah lembut, tapi sesungguhnya dia adalah marah. Dari mana tahu? Tanya masing-masing. Tebuk dada, tanya iman. Tanya iman masing-masing. Ridho tidak kita atas ketetapan Allah Ta'ala. Bila tak ridho, ada gitu sikit, itulah marah itu jemaah. Dan kalau itu diikuti, maka kita akan tergiring untuk tidak taat kepada Allah Ta'ala. Marah itu penting, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Baca kitab Ihya, bab marah. Apa yang membuat seekor induk ayam melindungi anaknya? Kalau tidak karena ada sifat marah. Maka marah karena mengikut perintah Allah tidak sebenarnya disebut marah dalam agama. Marah adalah ketika kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam jamaah. Hati-hati ya, jangan salah makna. Maka jadilah amarah suatu rantai daripada segala rantai neraka yang terhela, yang terseret seorang ke dalamnya neraka. Dan jika seorang memarahi akan dikau. Orang marahi kita, orang tak suka sama kita. Inilah supaya mudah. Orang tak suka sama kita, maka maafkan olehmu hai murid. Serta jangan kau bercengum. Cengum tu SKT. SKT apa SKT? Tak teguran. Dulu masa awak remaja dan tu nama SKT Medan Belawan. Habis BB minta kawan. Dia menghina kita, mengejek kita. Sudah biar maafkan saja jemaah. Jangan kau tidak menegur akan dia. Lihat surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahlin. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Bukan bil ma'ruf. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Firman Allah Ta'ala, ambilkan olehmu ya Muhammad akan bermaaf dan suruh olehmu dengan perbuatan kebajikan. Jangan kau hiraukan menyakiti mereka akan dikau. Berpalinglah olehmu daripada perbuatan orang yang jahil. 3. Maafkan, suruh orang buat baik. Jangan hirau orang yang menyakiti kita jemaah, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Keburuan jangan dibalas keburuan. Tinggal lagi, memang ada ungkapan dalam bahasa Arab. Nahnu la qimata inda man la ya'rifuna. Itu bukan hadis, bukan Quran. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab jemaah. Nahnu la qimata inda man la ya'rifuna. Kita enggak ada harga kalau orang enggak tahu siapa kita. Saya ni orang kaya. Kan di kampung kita dihargai orang. Luar kampung kita tak dihargai orang. Orang tak tahu lagi. Apa maksudnya jemaah? Tempatkan diri pada tempat yang sesuai dengan kita. Kita kalau datang ke tempat dia, asyik diejek-ejeknya saja. Asyik dileceh-lecehnya, jangan kita datang ke sana. Jemaah. Apakah putus silaturahim? Tidak. Ini kita suka-suka salah paham. Silaturahim itu silah artinya hubungan. Rahim artinya kasih sayang. Kasih sayang itu sifatnya di dalam, bukan luar, jamaah. Contoh silaturahim yang paling kuat adalah silaturahim orang tua terhadap anaknya. Bisa saja dia tak jumpa anaknya 3-4 bulan, 3, 4, 5, 10 tahun. Tapi hubungan batin tetap. Itulah silaturahim. Salam-salaman, tapi nggak ada kontak batin muslim dengan muslim, ini tidak disebut silaturahim. Hati-hati jemaah. Oleh karena silaturahim itu adalah kontak batin. Salam-salaman kita memang. Separuh masyarakat cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi batin ada kontak nggak dengan dia?
Tak ada. Ini tidak disebut silaturahim. Jamaah. Kita tahu, kalau kita ada di sana, kita pasti dihina dia. Orang ini suka lecehkan kita. Kita tak pernah lagi mau datang ke sana. Orang kata, putus silaturahim. Padahal tidak. Hanya kita menjaga harga diri kita, jangan sempat dihina oleh dia. Tapi di hati kita tetap ada saudara muslim. Itu silaturahim. Jadi hati-hati jamaah, jangan keliru. Nah, marah itulah dia. Maka Allah Ta'ala suruh kita, maafkan orang, suruh berbuat baik, tinggalkan orang-orang bodoh. Meminta maaf atas kesalahan kita yang sengaja. Hukumnya wajib. Nah, kita sengaja buat salah sama dia, kita minta maaf, hukumnya wajib. Memaafkan, hukumnya sunat. Jadi kita tak wajib. Makanya kalimat yang mengatakan yang penting aku dah minta maaf sama dia, dia enggak memaafkan, berdosalah dia. Enggak ada. Memaafkan enggak wajib dia. Itu Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Memaafkan hukumnya sunat. Minta maaf hukumnya wajib. Apakah selesai di akhirat? Belum tentu. Kalau di akhirat dia tidak memaafkan, maka urusan tidak selesai. Karena itulah ulama menganjurkan kalau kita ada salah sama orang, setelah minta maaf, doakan dia. Perbanyak istighfar. Bersedekah atas nama dia. Minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati dia. Di akhirat nanti dia memaafkan kita. Jelas jamaah. Ini mau hati-hati. Dan sebab itulah Nabi Muhammad SAW memaafkan ia akan seorang badui yang menghela, menarik ia si badui akan kain Nabi Muhammad SAW pada bahunya. Maka berbekaslah pada bahunya Rasulullah karena sangat dihelanya, sangat ditariknya oleh si badui tadi. Badui kalau kita mengaji Arab, itu artinya orang Arab padang pasir. Yang mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka hidup di kemah-kemah di mana ada kolam air yang disebut dengan oase, mereka ada di situ. Jamaah. Membawa hewan-hewan ternak mereka. Habis air tak cukup pindah lagi. Dan sampai sekarang masih ada. Jamaah. Nah, si badui tadi datang ke Makkah, Rasulullah sedang di depan Ka'bah. Ditariknya selendang Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah. Ya. Maka kata badui itu, udah ditariknya sampai berbekas. Kata si badui kepada Rasulullah, berikan olehmu ya Muhammad akan daku daripada harta Allah padamu. Maksudnya selendang tadi, dah berbekas dia minta pula. Kalau cara awak ni, udah awak lembek kan lah itu lembek ya. Udah kau buat aku kayak gini, minta pula kau. Diminta ke Rasulullah. Maka berpaling Nabi Muhammad SAW kepadanya, serta tertawa-tawa Nabi. Wajar, ini orang baru datang dari padang pasir. Belum mengerti dia tata aturan, adat istiadat kita daerah sini. Rasulullah ketawa. Maka memberi ia Rasulullah akan dia. Ya. Tiada membalas ia Rasulullah daripada perbuatan badui itu. Jamaah. Tetapi, bolehkah kita membalas satu waktu? Boleh. Dengan niat untuk memberi pelajaran kepada dia supaya jangan petantang, petenteng. Nah, itu perlu jemaah. Tapi bukan niatnya untuk membalas dendam. Tak boleh. Niatnya supaya kawan ni jangan mentiko kali. Ni kalau dibiarkan menjadi-jadi. Perlu juga diberi sikit supaya dia paham. Kalau istilah orang Medan, mop. Perlu dimop sikit jamaah. Sekedar itu. Bukan pula balas lagi. Tidak. Itu Rasulullah tidak ajarkan yang demikian. Hai murid. Inilah akan datang. Jamaah. Malam ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.